Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hairiyah dengan NIM L1A1191185 dari kelas C. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan, jurusan Peternakan Universitas Halu Oleo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi betina dan jantan pada ruminansia. Dapat di sini kita dapat melihat ada gambar sistem reproduksi betina dan sistem reproduksi jantan. Di sini kita akan membahas sistem reproduksi pada mamalia betina, yaitu terdiri atas pertama ada ovarium, kemudian oviduk, uterus, vagina, vestibula, ada vulva, dan yang terakhir yaitu klitoris. Di sini ovarium itu terletak dalam kafum abdominalis dan biasanya dekat dengan cornua uteri karena bentuk oviduk yang berkelok-kelok dan melingkar. Bentuk ovarium oval, sedangkan pada babi mempunyai lobulus seperti buah anggur. Oviduk, bagian oviduk yang dekat dengan ovarium dan berbentuk seperti corong disebut infundibulum. Ovum yang diovulasikan melewati bagian tersebut. Oviduk merupakan tabung yang panjang yang berkelok-kelok dengan lapisan muskular dan suatu membran mukosa. Sel epitel membrannya mempunyai banyak silia atau rambut-rambut halus yang mampu membantu bergeraknya dan oviduk. Ovum melewati oviduk menuju uterus memerlukan waktu 4 hari. Oviduk merupakan tempat terjadinya fertilisasi dan sebagai jalan ovum yang telah mengalami fertilisasi menuju ke uterus. Penyongkong atau ligmen oviduk yaitu Mosazal phoenix. Uterus merupakan suatu organ yang sangat muskular dengan lapisan luar perimetrium atau lapisan serosa. Kemudian lapisan otot longitudinal, pembuluh darah lapisan otot sirkuler, dan berakhir pada bagian permukaan sebelah dalam yaitu endometrium. Endometrium sendiri menyongkong glandula yang menembus jaringan ikat dan berakhir pada lapisan otot sirkuler. Uterus, tipe-tipe uterus yaitu pertama, uterus duplex, yaitu 2 serviks badan uterus, tidak ada tanduk, uterus terpisah, seperti contohnya yaitu pada kelinci, tikus, dan marmut. Sedangkan uterus bicornua, sebuah serviks badan uterus sangat kecil dan kornua panjang, biasanya ini pada babi. Kemudian uterus bipartite atau sebuah serviks badan uterus nyata, terdapat pada septum, pemisah tanduk atau kornua, yaitu contohnya pada kucing, sapi, domba, dan anjing. Badan uterus yang tampak nyata biasanya terdapat pada kuda. Yang terakhir yaitu uterus simplex, sebuah serviks badan uterus sangat nyata, tapi tanduk tidak ada, contohnya yaitu pada primate atau manusia. Di sini kita akan membahas yang tadinya reproduksi betina, sekarang fisiologi reproduksi jantan. Fisiologi reproduksi jantan itu terdiri dari sepasang testis, kelenjar-kelenjar tambahan seperti vesicularis, prostate, bulbourethralis atau chopper, ductus atau sistem saluran, organ kopulasi. Di sini testis. Pada semua spesies, testis berkembang di dekat atau sekitar ginjal. Pada mamalia, testis mengalami descensus testicularum atau penurunan testis masuk dalam skrotum. Pada burung, testis tidak mengalami descensus dan tetap tinggal di dalam
di dalam rongga badan. Fungsi testis yaitu memproduksi hormon kelamin jantan, androgen, dan tetap pembentukan gamet jantan spermatozoa. Spermatozoa diproduksi dalam tubuh seminiferus atau menempati kurang lebih 90% pada testis yang prosesnya disebut spermatogenesis. Struktur saluran reproduksi. Pertama yaitu kelenjar prostate, kelenjar bulbul uretralis atau Cooper pada kambing dihasilkan fosfolipase A dalam pengenceran bersifat toksik. Ketiga, kelenjar vesicula atau seminalis. Keempat, pada sapi dan terutama pada babi, vesicula seminalisnya membesar dengan baik, tetapi kelenjar prostatnya relatif kecil dan kurang berkembang. Pada kuda, penisnya sangat vaskular dan tidak mempunyai fleksura sigmoid seperti halnya pada sapi, domba, dan babi. Sedangkan pada anjing mempunyai suatu bentuk lain pada saluran reproduksinya, yaitu adanya OS penis dan tidak adanya kelenjar vaskuler seminalis dan bulbo uretralis atau prostatnya ada. Di bawah pengaruh gonadotropin, pituitary testis memproduksi hormon androgenik. Sel-sel interstital atau sel-sel lain yang terseling di antara tubulus seminiferus merupakan sumber utama penghasil hormon androgenik. Pada babi, testisnya mengandung sel-sel interstital yang proporsinya lebih tinggi dibandingkan ternak besar lainnya. Tunica vaginalis propria, yaitu membran serosa yang melapisi testis, dikenal sebagai lapisan visceral atau dalam pada tunica vaginalis yang sebenarnya merupakan perluasan peritoneum. Tunica seminiferus merupakan tubulus-tubulus dalam testis di mana spermatozoa dibentuk. Diperkirakan panjangnya mencapai 3 mil pada sapi, tersusun berliku-liku atau ikal yang menyebar dari caput testis. Pada lapisan luarnya didapatkan spermatogonia dari sel-sel sekretori atau sel sustensular yang diduga sebagai pemelihara spermatid. Stroma terbentuk oleh jaringan ikat yang berfungsi sebagai jaringan penyangga melindungi tubulus seminiferus, pembuluh darah, dan syaraf. Tubulus recti merupakan tubulus-tubulus yang lurus, di mana setiap tubulusnya dibentuk oleh kumpulan dari beberapa tubulus seminiferus. Letak testis. Bangsa burung terletak di dalam rongga badan, daerah dorsolumbar, bagian kepala testis ke arah anterior, sedangkan bagian ekor pada daerah sebelum posterior. Pada mamalia, testis terletak di luar tubuh di dalam skrotum dan posisinya berbeda-beda. Sedangkan pada sapi dan domba, kepala testis di bagian atas dan bagian ekor di bawah dan menggantung. Skrotum, yaitu kantong skrotum, merupakan outpocketing atau pengantongan keluar dari dinding badan pada kebanyakan mamalia. Kulit menutup skrotum dan di bawahnya terletak tunika dorsal yang terletak atas jaringan-jaringan serabut elastis dan otot-otot polos. Pada bagian tengah lapisan tersebut memisahkan skrotum menjadi dua kantong. Lapisan dari skrotum adalah tunika vaginalis yang merupakan lanjutan peritoneum. Di antara dua lapisan tunika vaginalis terdapat ruangan yang mengandung cairan serosa sebagai pelikan. Gubernaculum testis merupakan pengikat antara bagian ekor testis dan dinding skrotum. Inguinal canal adalah leher dari kantong skrotum dan merupakan jalan antara rongga badan dan kantong skrotum serta tempat lewatnya spermatid core. Spermatid core sendiri yaitu mengandung arteria spermatid dan vena spermatid. Vena spermatid membentuk plexus pampiniformis dan mengitari arteri.
Kemudian ampula, perbesaran dari ductus deferens tempat sebelum masuk dalam uretra atau kloaka. Ampula ductus deferens terdapat pada primata atau manusia, bull, ram, stallion, dan cook, ayam jantan yang tidak terdapat abstain pada boar dan dog. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat tegak dan memanjang, terdiri atas glandula body dan root. Glandula penis abstain pada babi. Ini dapat kita lihat gambar organ sistem reproduksi jantan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem reproduksi betina dan jantan pada ruminansia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.